mengatakan karena beliau adalah sekretaris KPU menggantikan Pak Deddy Kurniadi. Maka Pak Mas, saya mau terkait dengan permohonan tadi ya. iya. Terkait dengan permohonan data perolehan suara 2014 2019. Mungkin nanti ada pengisian formulir nanti kita siapkan masih pakai. Mungkin itu aja. Terima kasih. Siap. Ya, bagus. Pak ini dulu nih, mengurus Ratna dulu barangkali. Cukup lah, Habibah atas kenal. Nah ini cuma cerita, itu cuma cerita rencangan. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ketua, Pak Ketua, Sekretaris, ini berarti bendahara. MPP. Oh, MPP. Bu Ratna, selaku komisioner. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahmi bermuhajirah bertatap muka. Banyak hal, Bu, Pak Samsi Jari guru agung. Saya masa itu maka tadi tuh masih kenal nggak sama Bapak? Bapak ada pakai masker teh siapa? Saya bilang tidak. Ya apa duka tuh pasang sejak waduh langsung cium tangan saya langsung bisik kualat bisik ilmu nanti nggak pakai deh. Bisa tidak doakan hilang ilmu bahaya saya namun bilang gitu kan. Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Basuki, insya Allah untuk data terbuka silahkan. KPU itu kan lembaga publik, jadi memang setiap data yang diminta selama itu bukan informasi yang dikecualikan bisa kita berikan. Informasi yang dikecualikan itu kan berarti terkait dengan nama, alamat seseorang, nomor induk, kependudukan, pokoknya informasi yang terkait dan juga terkait dengan keamanan suatu negara itu tidak bisa kita berikan. Tetapi kalau memang itu menjadi informasi publik, insya Allah lah KPU akan terbuka terkait masalah. Yang kedua, bicara tahapan dulu. Kita berbicara tahapan. Bicara tahapan kenapa? Karena bicara tahapan karena memang kan orientasi partai politik itu pasti adalah kontestasi nanti di tahun 2024. Semuanya seperti itu. Sudah berpikir apa nih yang harus kami lakukan di 2024 dan apa yang harus kemudian kami persiapkan untuk menyongsong 2024. Pasti seluruh partai politik akan menyampaikan hal tersebut. Akan menanyakan hal tersebut. Nah, yang harus diketahui dulu adalah kondisi politik nanti di tahun 2024, khususnya kondisi elektoral kita di tahun 2024, sehingga nanti bapak-bapak sekalian sama ibu-ibu sekalian bisa mempersiapkan untuk tahun 2024. Bapak Ibu, pasca tidak disetujuinya di dalam Waalaikumsalam. Ini wakil ketua. Jadi pasca kemudian DPR RI tidak bersedia untuk kemudian merevisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, maka praktis tahun 2024 kita akan menyelenggarakan kurang lebih 7 pemilihan. 7 pemilihan itu apa saja? Kita sebutkan dari DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, Presiden, Gubernur, dan Wali Kota. Nah hanya saja kalau untuk Gubernur dan Wali Kota, jadwalnya sudah pasti di November tahun 2024. Karena kenapa? Karena memang itu adalah perintah undang-undang. Khususnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 230. Jadi jelas di sana disebutkan bahwa pilkada serentak nanti untuk seluruh Indonesia itu diselenggarakan di November tahun 2024. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalau pilkada diselenggarakan tahun 2024, bagaimana dengan tahapan yang kemudian menyertai pilkadanya? Kan nyoblosnya tahun November 2024. Kan ada tahapan-tahapan sebelum nyoblos tahun 2024. Seperti misalnya tahapan verifikasi calon perseorangan, tahapan pendaftaran pasangan calon, tahapan verifikasi pasangan calon, tahapan kampanye, tahapan penyerahan laporan awal dana kampanye, tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, sampai kemudian penetapan calon terpilih. Nah, karena begini kondisinya, kalau pemilu kita mengikuti jadwal nasional yang selama ini rutin dilakukan per 5 tahun, continue, di bulan April, kita kan selalu melakukan pemilu di bulan April. April. Nah, kalau kita berbicara di bulan April itu adalah pemungutan suara, kemudian rekap di PPK itu kurang lebih 2 minggu. Bahkan kalau pemilu kemarin tahapannya itu 3 minggu. 3 minggu. Kemudian setelah pas tahapan 3 minggu, kemudian tahapan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota 1 minggu, di provinsi 1 minggu, di KPURI 1 minggu. Jadi total dari penghitungan suara sampai rekap itu menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 2 bulan.
Belum kalau kemudian ada gugatan di MK. Akan lama lagi, molor lagi. Jadi praktis dari April sampai gugatan di MK, sampai kemudian muncul putusan terkait dengan siapa calon terpilih, sampai kemudian dilantik. Kalau kita hitung dari April, kalau kemarin saya di KPU Kota Sukabumi, kita itu baru dilantik anggota Dewan itu di bulan Agustus 2019, berarti 4 bulan. Mei, Juni, Juli, Agustus 4 bulan. Nah, sementara tahapan pilkada itu di November 2024. Jadi Agustus ke November berarti September, Oktober, November, hanya 3 bulan. Sementara untuk mencalonkan wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, itu ada kemudian klausul-klausul tertentu yang harus dimiliki oleh partai politik pengusungnya. Contoh misalnya, untuk mengusung wali kota dan wakil wali kota atau pasangan calon, minimal partai politik harus memiliki 20% kursi di DPRD-nya, misalnya. Kemudian atau 25% suara sah di daerah tersebut, 20% kursi dan 25% suara sah. Bagaimana kalau kita akan menghitung 20% kursi dan 25% suara sah kalau ternyata DPRD-nya sendiri belum dilantik dan belum ditetapkan? Mau pakai DPRD yang mana di tahun 2024? Kan seperti itu masalahnya. Terus yang kedua, dari segi tahapan beban kerja. Jadi beban kerja kita kalau kita melihat pada ketika kemudian rekapitulasi di tingkat PPK, kalau kita hitung waktu tahapan November sampai kemudian dengan berbenturan dengan rekapitulasi tingkat PPK, itu beririsan dengan tahapan verifikasi calon perseorangan apabila ada daerah yang mengajukan calon perseorangan. Dan itu pasti akan menguras tenaga. Jadi saya lihat kalau dulu pemilu yang kemarin itu korban banyak di KPPS, kemungkinan kalau ini dilakukan maka korban banyak di PPK dan di PPS. Karena memang beban kerja yang begitu berat. Nah, atas analisa resiko itulah kemudian KPU RI mengusulkan bahwa waktu pemilu itu tidak di bulan April. Kita usulkan Komisi 2 waktu pemilu itu dimulai dari bulan Februari. Jadi Februari adalah Pemilu legislatif ya? ya, enggak, pemilu legislatif dan presiden. Presiden. Oh, itu presiden. Karena putusan apa? Tanggal 5 Karena putusan Mahkamah Konstitusi jelas bahwa itu tidak boleh dipisah. Jadi pemilu presiden dan pemilu legislatif itu tidak bisa dipisah. Jadi di Februari 2024 itu kemudian kita melakukan pemungutan penghitungan suara. Diharapkan kalau kemudian 4 bulan pun berarti Maret, April, Mei, Juni sudah ada anggota DPRD terpilih. Baru kemudian di bulan Julinya verifikasi terkait dengan pencalonan wali kota dan wakil wali kota. Nah, karena kemudian ini ditarik menjadi bulan Februari, maka tahapan juga tarik kembali jadi mundur. Plus untuk lebih mempersiapkan diri dan lebih kemudian tidak ada karena gini posisinya. Selalu dari pemilu ke pemilu, dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 7 2009, ditetapkan lagi Undang-Undang Nomor 7 2017. Penetapan atau pengesahan Undang-Undang Pemilu itu mepet. Contoh kemarin tahun 2017 lah kita ambil contoh. Jadi seharusnya kalau dalam bahasa undang-undang pemilu dimulai 22 bulan sebelum hari H. Ternyata undang-undangnya disahkan 20 bulan sebelum hari H. Jadi sudah hilang 2 bulan. Masa tahapan itu sudah hilang 2 bulan. Masa kerja KPU itu sudah hilang 2 bulan. Akhirnya kemudian KPU berusaha mengejar itu. Mengejarnya praktis kemudian karena berusaha mengejar banyak hal yang kemudian terkait. Nah, melihat kondisi seperti ini apalagi undang-undangnya tidak dirubah, kan minimal itu adalah 22 bulan sebelum hari H. Jadi KPU meminta, bahasa minimal meminta jangan 22 bulan kalau kayak begitu. Agar kemudian pemilu ini bisa berjalan dengan maksimal dan efektif, tolonglah dijadikan 30 bulan. Nah, ini yang kemudian lagi digodok dan kemudian dibicarakan dengan Komisi 2 dan belum ada keputusannya sampai saat ini. Pun kalau kemudian disetujui, maka kalau kita berbicara 30 bulan sebelum hari H, maka pemilu atau tahapan pemilu dimulai itu pada bulan November tahun 2021. Sekarang. Nah, tahapan apa yang pertama kali memulai? Tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2020. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh partai politik sekarang? Wabil khusus yang baru seperti Partai Umat, mungkin, dan saya tidak tahu partai-partai yang lain. Partai-partai yang lain, apakah kemudian ada partai baru atau tidak? Karena kan yang baru ke KPU baru Partai Umat. Kalau diberitakan 2 partai baru itu, Umat dengan Partai Gelora katanya.
Tapi kan yang kemudian sudah kelihatan bentuknya, sudah kelihatan organisasinya itu kan Partai Umat Baru Kota Sukabumi. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Tentu saja mempersiapkan diri dalam menghadapi verifikasi dan pendaftaran peserta pemilu tahun 2024. Itu aja dulu yang dipersiapkan. Nah, untuk tingkat kabupaten kota apa yang harus dipersiapkan? Karena kalau kita tidak bicara tingkat pusat dan tidak bicara tingkat provinsi. Nah, untuk tingkat kabupaten kota yang dipersiapkannya sederhana sebenarnya. Satu, kepengurusan. Dan harus mengakomodir 30% perempuan. Itu kalau sudah cukup ya udah alhamdulillah, berarti kan masalah selesai, tidak jadi masalah gitu kan. Walaupun kepengurusan ini, kalau saya yakin kalau melihat dari yang datang sekarang kayaknya bukan kepengurusan minimalis. Kalau kepengurusan minimalis, walaupun ketua sekretaris bendahara KSB tidak jadi masalah sebenarnya. Ya, jadi ketika dia menyampaikan SK hanya KSB saja, itu tidak jadi masalah. Kita 22. Nah, kalau 22 apalagi? Itu kan berarti kan ini bukan kepengurusan minimalis. Karena ada juga partai politik yang menyampaikan kepengurusan minimalis dan itu diterima oleh kita. Itu diterima oleh kita dan itu dibenarkan. Satu. Yang kedua adalah sekretariat atau kantor. Nah, kantor ini bisa milik sendiri, bisa juga kontrak, atau bisa pinjam pakai. Nah, kantor ini syaratnya apa? Kantor ini syaratnya adalah harus disewa atau harus pinjam pakai. Kalau milik sendiri tidak jadi masalah. Sampai kemudian tahapan pemilu berakhir. Jadi misalnya kalau tahapan pemilu dimulai bulan November tahun 2021, maka kontrak itu dimulai dalam November 2021, selesai tahapan pemilu misalnya ternyata selesainya di bulan Juni misalnya, kontraknya sampai bulan Juni tahun 2020. Hari ini sampai November 2024. Enggak, kalau November kan udah tahapan pilkada, tahapan pemilunya aja dulu. Pemilu. Gitu kan. Tapi kan kita belum lihat tahapan pemilu gitu. Tapi kalau ingin aman sih memang ya sampai Desember 2024 lah aman kan. Biasanya juga hasil amannya. Aman. Hasil yang banyak sih. Kalau pinjam pakai lebih enak. Ya. Kalau pinjam pakai tinggal ada surat keterangan pinjam pakai gitu. Pinjam pakai. Misalnya rumahnya saya mau dipakai oleh partai A, ya udah saya kasih saya pinjamkan. Nah, saya akan bikin surat pernyataan bahwa saya meminjamkan sampai bulan November, terus ya nggak jadi masalah. Ada enak? Tidak jadi Oh, masalah. itu udah itu. Nah, kemudian setelah saya kepengurusan, kemudian sekretariat, kepengurusan juga ditambah lagi satu. Kepengurusan tingkat kecamatan. Sekurang-kurangnya 50 plus 1, berarti kalau di Kota Sukabumi 4. Oke. Nah, alhamdulillah. Kalau sudah semuanya udah lebih bagus, alhamdulillah. Nah, pokoknya kepengurusan. Kenapa? Karena kalau kurang saja misalnya kepengurusan didaftarkan 3, berarti di Kota Sukabumi tidak memenuhi syarat. Bisa. Kita cek. Itu ya. Tuh, berarti 2 sudah. Iya, Yang ketiga masuk kemudian kepada verifikasi keanggotaannya. Karena kalau verifikasi seperti lambang, kemudian anggaran dasar anggaran rumah tangga, walaupun nanti juga kita minta untuk arsip kita, nah itu ada nanti di tingkat pusat. Tapi kalau untuk di wilayah, keanggotaan. Nah, berarti harus mengumpulkan KTA. Keanggotaan ada minimal, ada maksimal. Ada. Nah, yang dikumpulkan adalah KTA dan KTP-nya. Berapa yang harus dikumpulkan? Ada 2 pilihan. 100 orang. Untuk Minimum untuk satu kota. Untuk satu kota. Atau 1/1000. 1/1000. Ini kan pilihan sebenarnya. dari jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk. Contoh kasus. Kalau Kabupaten Sukabumi, dia nggak mungkin bisa pilih 100 orang. Dia nggak mungkin bisa pilih 1/1000. Kenapa? Kalau dia pilih 1/1000, jatuhnya 2 juta ya. 2 juta 1/1000-nya berarti 2000 diambil. Tapi kalau di kota, lebih baik ambil 1/1000. 200.000 ya. Maaf, 1000 atau 1/1000, maaf. 1000 atau 1/1000. 1000 atau 1/1000, maaf, saya ulangi. Nah, kalau di tingkat kota, dia nggak mungkin ngambil 1000. Dia ngambilnya 1/1000. Kenapa? Karena 300.000 ya. 314. 300. Iya, juga 300 anggota minimum yang dikumpulkannya kan. Itu data terakhir 314.000 penduduk. Kalau penduduk di kita, data terakhir kita 349. Banyak pilih ya. 350 Bukan ya. itu penduduk. Keseluruhan ya. Kalau hak pilih 220-an. Hak pilih kalau penduduk 340-an. Kenapa? Karena memang kita melihat dari komposisi kursi dewan. Kursi dewan itu kan dari 300.000 sampai 400.000 itu 35 kursi.
Nah, sekarang kita masih di angka 349. Jadi kalau ada pertanyaan kursi dewan mau ditambah atau enggak? Kalau nanti tahun 2022 kemudian ada pindah 50.000 ke kota Sukabumi, kita tambah kursi dewan. Tambah ya. Jadi kalau 50.000 pindah atau misalnya Bu Ratna kemudian melahirkan berurut-urut gitu kan selama setiap bulan kembar 5 ya. kan ya. Kamar siam tuh. Terus seperti itu gitu kan. Maka bisa jadi kemungkinan kita tambah jumlah kursi, tapi selama jumlah penduduknya masih di bawah 400.000, jumlah kursi di dewan tetap 30. Nah, kembali lagi ke verifikasi partai politik. Jadi nanti yang dikumpulkan Anggota, ya. KTP, kartu anggota. Nanti kita akan verifikasi. KTP elektronik. Iya, KTP elektronik. Karena nanti kita akan ngecek NIK-nya juga, kartu anggota. Jadi nanti kemudian kita verifikasi. Pertama verifikasi administrasi dulu. Nah, verifikasi administrasi itu menyandingkan jangan-jangan nanti ada anggota misalnya dari partai A, kemudian ada juga didaftarkan oleh partai B. Poligami gitu ya. Oh iya, makanya saya selalu tadi mengatakan mantan itu bukan apa-apa, Pak. Khawatir nanti double anggota dicoret sama KPU gitu kan. Ini yang jadi masalah. Apa itu? Itu dia. Nah, kalau ada yang double begitu, itu kemudian KPU terjun ke lapangan verifikasi Suruh faktual. milih, bingung milih Tapi partai boleh mana. poligami yang lain kan? Ya, Poligami yang lain boleh kan? Mas Nama Sulasa baru Pak. Iya. Agung, kalau ini double, Gimana? kalau double kan digugurkan atau disuruh milih, Memilih. Karena kita verifikasi nanti faktual. memilih partai mana gitu ya? Ya, verifikasi faktual. Kita verifikasi faktual, memilih partai yang mana. Kalau dia mengatakan, ada yang ngomong, Abdi Bat tuh karena partai mana-mana, kalau kita verifikasi faktual gitu kan, Iya, itu iya. kejadian. Akhirnya kita bingung nih mau bagaimana, coret dua-duanya oleh kita. Itu kejadian gitu kan. Ada yang kemudian ngomong, ya saya partai A misalnya, ya kita berarti masukkan ke partai A. Nah, kemudian bagaimana pada saat verifikasi faktual yang pertama kemudian dalam tanda kutip ternyata anggotanya belum memenuhi, itu dikasih kesempatan memperbaiki 1 kali lagi. Oh, 1 hari. 1 kali Pak, 1 kali bukan 1 1 kali, kali. waktunya masih panjang, masih ada, Bisa masih dikasih apa? waktu. 1 hari buat apa? 1 hari nggak cukup lah ya. Saya kira nggak sampai. Biasanya 1 bulan dikasih waktu untuk memperbaiki, nanti 1 bulan kemudian kumpulkan lagi kekurangannya. Jadi kekurangannya ya sejumlah kekurangan saja. Ketika diverifikasi KPU ternyata kemudian kurangnya misalnya 2, ya 2 orang dicarikan. Gitu aja. Jadi tidak harus kemudian bertambah. Kalau DPD ada ketentuan. Kalau kemudian dia kurang 5, calon perseorangan ya, calon perseorangan di DPD ada ketentuan. Kalau misalnya pada saat verifikasi pertama ada kekurangan 30 misalnya, dia kemudian harus kemudian menyampaikan kekurangannya 2 kali dari titik kekurangan. Jadi kalau 30 berarti jadi 60. Untuk menjaga. Kalau untuk yang partai perseorangan untuk kemudian mempertahankan nilai elektoral yang bersangkutan. Kalau perseorangan pilkada ya. Kenapa? Karena gini kan. Kalau para calon yang diusung oleh partai politik, dia sudah punya nilai elektoral partai politiknya. Partai politik 20 kursi, 20% dari jumlah kursi itu berarti setara dengan berapa ribu suara partai politik. Karena ada yang mendukung partai. Perseorangan kan harus punya modal juga, modal suara. Nggak bisa sembarangan orang kemudian jadi wali kota lewat perseorangan, kemudian tiba-tiba dia tidak punya basis massa pendukung. Nah, ini yang harus diperkuat. Nah, kembali lagi kepada verifikasi partai politik, jadi nanti dikasih kesempatan. Nah, bagaimana kemudian pada saat verifikasi pertama orangnya nggak ada di rumah, kemudian kita tidak bisa temui dan lain sebagainya, tapi partai itu yakin bahwa orang itu kemudian memang betul bahwa dia anggota saya, bisa dilakukan dengan video call atau bisa kemudian dikumpulkan di satu tempat. Misalnya udahlah kumpulkan saja. Dan biasanya akhir-akhirnya adalah kumpul di sekretariat partainya sendiri. Ketika pakai Zoom meeting bisa ya? bisa, nah jadi masalah tinggal dia membawa KTP. Lihatkan Lihat ke KTP saya memang kemudian dan benar anggota anggota dari. ini. Karena memang banyak juga nanti kejadian-kejadian mungkin pada saat kita verifikasi faktual ke rumahnya nggak ketemu, ya kan? Tidak ketemu itu bisa jadi dia sedang bekerja, sedang keluar kota, sedang sakit, ya banyak alasan lah. Dan kita Untuk dikumpulkan kan sekarang menyalahi aturan nggak dikumpulkan dalam aturan Nah, makanya prokes ini, ya. Ya makanya ini kalau ini kan saya berkacanya pada aturan 2019 kemarin. Iya. Nah, makanya kalau misalnya sudah dibuka sebenarnya celah bisa diverifikasi dengan melakukan dengan melakukan video conference, gitu kan? Nah, dengan video call atau video conference. Artinya sebenarnya bisa saja dilakukan dengan Zoom meeting dan lain sebagainya. Tadi kata Pak Sarjija seperti itu Pak Ketua. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, selepas dari itu kalau memang ini sudah kemudian di Kota Sukabumi memenuhi syarat, gitu kan? Baru kemudian nanti ini disampaikan, diberita acara oleh kita, disampaikan ke provinsi sampai ke tingkat pusat secara berjenjang.
Kalau ternyata ini sudah memenuhi, maka kemudian nanti pusat melakukan kemudian rapat pleno dan disahkan menjadi peserta pemilu. Lalu kemudian bisa lah kemudian berkompetisi nanti Mengajukan caleg ya. yang mengajukan caleg. Nah, tinggal kemudian yang mempersiapkan diri. Dan kebetulan untuk verifikasi partai politik adanya di divisi saya. Maka silahkan nanti komunikasi saja dengan saya. Seperti itu langsung, pasti Bu Ketua juga pasti ngomongnya gitu, maka aku mau komunikasi dengan Pak Agung karena divisi saya gitu kan. Seperti itu. Maka sebelum Bu Ketua ngomong kayak begitu, saya dulu menyilakan gitu kan. Karena insya Allah lah pasti akan dibantu dalam tanda kutip, kita sama-sama sesuai dengan aturannya seperti apa. Dan saya juga tidak akan mempersulit karena posisi saya pelayan buat bapak-bapak sekalian. Jadi dan akan insya Allah memperlakukannya sama setara. Sama. Tidak ada yang diberikan dan tidak ada yang kurang. Jadi hari Jumat yang baik. Ya. Jadi tidak akan ada yang dikurangkan, tidak ada yang kemudian diunggulkan, semuanya dilakukan sama dan setara. Insya Allah karena memang ya tugas KPU ya seperti itu. Nah, itu yang pertama dipersiapkan oleh partai politik, yang kemudian harus kemudian diikuti lagi terkait dengan masalah dapil. Karena setelah verifikasi partai politik, tahapan selanjutnya adalah penentuan daerah. Ini harus diperlihatkan apakah dapil kita berubah atau tidak. Itu obrolan antara DPRD dengan KPUD atau dengan peserta. Nanti kita akan melakukan uji publik. Partai politik diundang. Kita undang uji publik. Kita undang, kita uji publikan. Kira-kira komposisi dapil yang kemudian dibuat oleh KPU dan diusulkan oleh KPU ini kira-kira bagaimana? Gitu kan. Oh, usulannya dari KPUD. Iya. Ya, karena kita yang buatkan. Pak. Karena memang ada juknisnya, kemudian ada cara menghitungnya juga, Cara ngitung. kemudian ada prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Jadi membagi dapil Berapa itu kan prinsip? tidak boleh melanggar 7 prinsip pembagian dapil seperti kotak minus, integritas wilayah, proporsionalitas, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, kohesivitas gitu kan. Itu prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Jadi membagi dapil itu nggak sembarangan. Misalnya kita bagi dapil 1, 2, 3, nggak bisa sembarangan. Jadi memang sudah ada ilmunya memang gitu kan, ada ilmu. Kira itu permanen, kacile. Bisa dirubah Pak, bisa dirubah. Tapi kemudian kita tidak boleh keluar dari 7 prinsip ini, gitu kan. 7 prinsip ini yang tidak boleh keluar. Jadi harus kemudian benar-benar sesuai dengan 7 prinsip dengan teori yang memang sudah dan teori ini berlaku umum di dunia. Jadi membagi dapil itu ya seperti itu kondisinya.